Saudara, pesawat jet pribadi yang digunakan anak buah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, tersangka penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, berasal dari negara San Marino. Dari penelusuran flight radar, tercatat ada pesawat dengan penerbangan T7JAB yang berangkat ke Jambi pada tanggal 11 Juli 2022, tepatnya pukul 3 sore. Jet pribadi berkode T7 ini terdaftar di San Marino dan aktif melakukan penerbangan ke berbagai kota dan negara. Tapi pada tanggal 11 Juli 2022 tercatat pesawat ini justru hanya melayani penerbangan bolak-balik saja dari Jakarta Jambi kembali lagi ke Jakarta. Lebih lengkap untuk menelusuri jejak jet pribadi anak buah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan yang kini jadi tersangka perintangan penyidikan Brigadir Yosua, kita terhubung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee dan koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang Mbak Alvin. Waalaikumsalam, saya ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin, ini sudah tercatat dari flight radar, ada penerbangan di tanggal 11 Juli, rutenya Jakarta, Jambi, kembali lagi Jakarta. Nah, apakah betul pesawat ini berasal dari San Marino dan apa yang diteliti dari Pak Alvin dari temuan ini? Baik Mbak, nomor registrasi pesawat itu adalah Tango 7, kemudian JAB. Tango 7 itu adalah kode negara. Seperti Indonesia, pesawat-pesawat di Indonesia kode negaranya diawali atau prefiksnya Papa Kilo PK. Nah, T7 ini adalah menunjukkan bahwa pesawat tersebut diregistrasi di San Marino. Nah, ini menarik karena San Marino itu negara kecil dan tidak punya bandara. Walaupun mereka mempunyai pesawat-pesawat yang diregistrasi di San Marino, tapi mendaratnya itu di kota terdekat di Italia, di Rimini kalau nggak salah. Demikian, Mbak. Kalau gitu biasanya tujuan untuk San Marino T7 ini untuk penerbangan apa, Pak? Tidak disebutkan pemiliknya siapa ya, karena pemilik itu kan bisa minta agar identitasnya tidak diungkap. Tapi pada umumnya pesawat-pesawat ini adalah milik perusahaan-perusahaan. Dan kalau dari penelusuran saya, pesawat T7 JAB ini kelihatannya sudah masuk Indonesia sejak September 2021. Jadi sudah 1 tahun dan sudah meninggalkan Indonesia awal September ini. Oke, baik, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, temuannya apa nih? Sudah ditemukan pesawat yang dipinjamnya ini adalah berasal dari San Marino nih, T7. Ya, nampaknya saya ahli urusan private jet dan helikopter presiden. Tapi sayangnya saya belum pernah naik dua-duanya. Oke. Ya, tapi gini, ya memang ada. Nampaknya pesawat itu kan kalau tidak salah nanti Pak Alvin Lee juga bisa melacak, sudah di Eropa hari-hari ini, tidak pernah, sudah makin menjauh dari Indonesia, sudah bergeser ke daerah Thailand, terus kemudian Dubai baru Eropa. Jadi hari-hari ini nampaknya sudah di Eropa, dijauhkan dari Indonesia kira-kira pesawat itu. Dan saya punya foto 2 tempat, satu di Aceh, satu di Purwokerto, dipakai Menteri Kabinet kita. Jadi nampaknya pesawat ini rajin di Indonesia sebelum ini, dan dugaannya memang dimiliki entitasnya itu perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Kalau kira-kira yang membeli lah, yang memiliki, yang memasukkan ke Indonesia. Ini pesawat T7 ini? Ya. Operatornya namanya PT AA, enggak saya jelaskan lebih lengkap lah gitu. Awalnya PT A, operatornya loh ya. Pemilik kan beda, enggak mungkin dia mengoperasionalkan. Nah, ada yang operatornya PT, ya kecil ya untuk mengurusi itu, karena kan izin segala macam butuh badan hukum, dan PT-nya kira-kira sudah saya pegang juga. Jadi ya tinggal kemauan baik dari penegak hukum, terutama kepolisian, Irsus maupun tim sus, dari Irwasumnya Mabes Polri ini untuk melacak keberadaannya itu, karena apapun ini adalah berkaitan dengan pemakaian yang tidak tugas negara, jadi paling tidak bisa dianggap dugaan gratifikasi ini fasilitas, karena kalau itu dianggap sewa, saya hitung minimal 50 juta per jam, kira-kira ya ke Jambi itu
bisa persiapan, terbang, terus turun di sana, terus balik lagi, ya 3 jam lah minimal. Berarti 150 juta. Nah, 150 Oke. juta itu di atas angka gratifikasi, karena 500.000 kalau gratifikasi itu maksimal. Tapi dengan angka yang besar itu tidak mungkin ya rasanya kalau misalnya seorang polisi kemudian menggunakan pesawat itu untuk kebutuhan terbang bolak-balik Jakarta Jambi Jakarta. Ya, artinya ini kalau ini dibayar oleh kantong pribadi mereka ya boleh-boleh aja, berarti bukan dugaan gratifikasi. Tapi kalau itu ternyata gratisan karena disediakan oleh pihak lain, ya maka bisa menjadi dugaan gratifikasi jadinya. Setidaknya gratifikasi itu kan sederhana, bagi yang menerima 30 hari tidak lapor KPK bisa dianggap gratifikasi. Dan bisa aja kalau didalami nanti ada konflik kepentingan segala macam. Jadi inilah yang bahan-bahan yang saya kumpulkan sampai detik ini, prosesnya, kasusnya, dan juga data-datanya seperti itu. Oke, Pak Alvin, bisa nggak sih dengan temuan awal dari flight radar dengan tujuan tadi T7, tujuannya Jakarta Jambi Jakarta tanggal 11 Juli, bisa nggak kita sampai menelusuri kira-kira siapa yang di manifest di sana di dalamnya ikut, kemudian kepentingannya apa, siapa pemiliknya sampai ke runtutannya gitu, bisa nggak Pak Alvin? Bisa Mbak, bahwa pesawat tersebut dioperasikan di Indonesia tapi masih menggunakan registrasi negara lain, yaitu T7, itu menunjukkan bahwa pesawat tersebut di Indonesia hanya sementara. Dan kemungkinan pesawat tersebut juga disewa oleh perusahaan charter di Indonesia hanya untuk 1 tahun, setelah itu dikembalikan lagi. Sehingga tidak perlu diregistrasi dengan mata kilo. Nah, data-data itu semuanya ada di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, siapa yang menyewakan, kemudian juga logbook atau pergerakan pesawat itu juga bisa dicek di Airnav, LPPNTI yang memberikan pelayanan navigasi tanggal 11 Juli ya, itu data-datanya manifestnya pasti ada dari mana ke mana, di dalam pesawat ada berapa orang, perusahaan yang menyewakan itu wajib punya catatan tersebut, dan kepolisian berhak untuk membuka catatan-catatan tersebut. Tapi masyarakat umum termasuk saya tentunya tidak punya hak untuk membuka file-file tersebut ya. Jadi itu bisa dibuka dengan koordinasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan juga ke Airnav, LPPNTI yang menyelenggarakan layanan navigasi penerbangan di Indonesia ini. Oke, Pak Boyamin, ini dengan tadi bisa dirunut, tapi kan rasanya bisa nggak sih untuk menelusuri terkait dengan jet pribadi yang difasilitasi untuk Brigjen Hendra menemui keluarga Yosua ini, rasanya kan tidak mungkin ya hanya menemui untuk menjelaskan saja tanpa ada maksud di belakangnya. Justru itu penelusuran itu bahasa saya sangat-sangat bisa termasuk manifest segala macam. Kalau toh saya sama dengan Pak Alvin, tidak punya kewenangan. Tapi kalau bocoran kan boleh kan. Buktinya dulu saya 2 kali private jet itu yang Joko Chandra misalnya. Itu kan saya juga dapat penumpangnya siapa aja, perjalanannya dari Halim ke Pontianak misalnya gitu. Terus kemudian jam berapa. Nah, yang helikopter Pak Firly dulu juga dapat kan gitu. Jadi terus kemudian dalam konteks-konteks tertentu apakah pesawat ini jauh sebelum-sebelumnya pernah dipakai oleh katakanlah siapapun lah, bisa aja petinggi kepolisian atau bicara orang lain, bisa ditelusuri karena dia justru harus terregister, bahkan termasuk penumpangnya pun harus dicatat, nggak boleh itu ada penumpang. Jadi artinya bisa di tracking penerbangan sebelum-sebelumnya ya, itu juga bisa kemudian dikaitkan dengan seberapa dekat begitu ya. Sangat-sangat gampang. Saya partikuler aja sering dapat bocoran, apalagi kalau penegak hukum gitu kan. Dan justru nanti kalau tidak memberikan bisa dicabut izinnya, bisa disita pesawatnya segala macam karena menyangkut keselamatan udara. Karena terbang di udara itu. Baik, Pak Boyamin, agak terputus-putus. Nanti kita akan perbaiki sambungannya. Silakan Pak Alvin. Iya Mbak, jadi pesawat itu memang kalau dari pergerakannya karakteristiknya seperti pesawat yang disewa-sewakan ya. Karena kalau lihat pergerakannya sudah keliling Indonesia, berbagai kota, juga sudah pernah ke Australia, PP 1 kali, ke Singapura berulang kali. Untuk biaya sewanya sekelas pesawat tersebut, misalnya untuk Jakarta dan Pasar PP itu sekitar 1,2 M
Oh, besar ya? Iya. Ya. Jadi tadi kecil sekali ya Pak Alvin, minimal cuma 850 50 juta per jam itu kan. Oke, nah tapi kemudian kan dari San Marino sendiri kan ini adalah terkenal dengan kasinonya ya. Tadi Pak Alfi juga bilang ada beberapa kali rute penerbangan ada ke Singapura juga. Ini bisa nggak sih dirunut juga Pak Boyamin bahwa kalau kata IPW bilang, saya pinjam kata-kata dari IPW bahwa diusut ada dua sipil dalam kejadian ini, ada Sambo juga, ada konsorsium 303, ada jet pribadi San Marino. Sangat gampang kalau mau dirunut apalagi oleh penegak hukum. Jadi apa kepentingannya, yang dikatakan IPW 2 orang itu bisa jadi tidak ikut terbang, tapi diduga sebagai ownernya atau diduga sebagai pemiliknya. Itu kan bisa aja level-level itu, atau yang menyewa katakanlah gitu, tidak sampai level kata Pak Alvin tadi menyewa 1 tahun misalnya, bisa aja gitu. Kenapa? Tapi bisa juga sebaliknya, ini sebenarnya sudah dibeli oleh perusahaan Indonesia atau orang Indonesia, tapi dia lebih nyaman, nggak usahlah dipindahkan registernya, untuk dia bisa dioperasionalkan dimanapun sepanjang ngurus izin. Jadi bisa aja tetap pakai register di negara asalnya tanpa harus dirubah ke Indonesia. Jadi ini semua serba mungkin dan gampang jika penegak hukum kita mau menelusuri, super gampang. Kalau saya boleh buka data gitu aja, punya kewenangan itu, langsung bagaimana urutannya mencari manifest, siapa yang terbang berapa kali, siapa yang ada di dalamnya, itu paling gampang aja itu. Apalagi di bandara kita kan semua ada CCTV, pasti ketahuan siapa penumpang-penumpangnya. Seseorang meminjamkan jet pribadinya, adakah temuan juga yang diyakini oleh Maki sendiri bahwa ini kayaknya ada yang tidak beres nih. Tidak mungkin kan seseorang hanya meminjamkan pesawatnya, apalagi hanya terbang tujuan Jakarta, Jambi, Jakarta saja, tanpa mengenal orang itu, apalagi mungkin pemiliknya saja harus tahu. Bisa tahu nggak nih kira-kira untuk kepentingan apakah Anda meminjam pesawat saya, seperti itu? Sebagai detektif partikuler, saya kan tidak mungkin akan merunut hal-hal yang normal, kan kira-kira kan gitu. Jadi sesuatu tidak normal lah yang menjadi hidung saya mengendus-endus, dan gambarannya seperti apa konflik kepentingannya atau kepentingannya saya sudah ada. Dan yang tidak normalnya itu seperti apa Pak Boyamin, contohnya misalnya yang ditanyakan? Ya, ini rangkaiannya kan ada kemarin, ada konsorsium judi, ada juga terkait dengan tambang ilegal. Nah, itu aja irisannya, kira-kira 2 itu aja. Mana salah satu, tapi saya memang membatasi diri sebagai detektif partikuler supaya tidak digugat pencemaran nama baik saya, maka ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, yang belum tentu juga penegak hukum sudah punya. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa saya punya ini dan saya berikan penegak hukum nantinya. Jadi ini yang rangkaian-rangkaian yang sudah saya telusuri semingguan ini. Sementara selama ini saya urusan Ferdy Sambo karena pembunuhan dan menyangkut privat saya tidak ngurusi, tapi LHKPN saya ngurusi. Ini berkaitan dengan pesawat pribadi ini yang diduga bisa aja gratifikasi atau kalau toh menyewa dari uang dari mana gitu kan. Jadi ini yang itu yang harus ditelusuri ya Pak Boyamin ya. Oke, Pak Alvin, saya terakhir ke Pak Alvin. Pak Alvin, ada San Marino, T7, kemudian diduga ada mafia judi online. Nah, apakah kemudian ketika meminjamkan pesawat ini harus juga dalam tanda kutip melakukan transaksi judi online di San Marino sehingga bisa kemudian pesawat itu keluar dan dimiliki siapapun atau disewakan? Saya kira jangan dikaitkan antara penyewaan pesawat dengan judi online ya. Kalaupun perusahaan pemiliknya itu juga punya saham di kasino dan sebagainya, perusahaan penyewaan pesawat ini tentunya bisnis tersendiri. Dan kita juga tidak tahu apakah juga begitu juga Pak Alfi. Di luar negeri kalau kita baca film atau novel itu, pesawat-pesawat pribadi ini untuk mengangkut uang utuh gitu loh. Jadi supaya tidak ketahuan transfer, maka diangkut pakai pesawat pribadi uang dalam bentuk fisik dan kemudian dimasukkan di bank-bank kepulauan Cayman, kepulauan Karibia yang bisa jadi, atau mungkin San Marino yang dimana itu lebih aman cara memindahkan uang. Kan bisa juga loh. Ini saya tidak terkait dengan pesawat ini loh, tapi kalau bicara suatu singkat Pak Boyamin itu hal-hal begitu gitu. Oke, berarti dari temuan pesawat pribadi ini T7 ini harus ditelusuri oleh pihak kepolisian juga untuk menelusuri ada apa di baliknya ini peminjaman pesawat jet pribadi dengan tujuan Jakarta, Jambi, Jakarta. Terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Maki dan Pengamat Penerbangan Pak Alvin Lee sudah berbagi sama kami di Kompas Petang.